terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Kita disatukan karena demokrasi Indonesia yang dikebiri. Demokrasi ya menghadapi otoritarianisme. Terima kasih. Terima kasih. Saya cukup intens untuk berkomunikasi dengan Pak Anies Baswedan bersama dengan Pak Baskara, juga dalam banyak hal Pak Said Abdullah itu juga sangat intens menjalin komunikasi. Kita menghadapi persoalan yang sama. Kita disatukan karena demokrasi Indonesia yang dikebiri. Demokrasi ya menghadapi otoritarianisme yang berwajah populis. Bahkan menurut pernyataan Dr. Sukidi muncul suatu karakter fenomena yang digambarkan sebagai Hitler Jawa dan Pinocchio Jawa, Machiavellian, itu dalam disertasi saya. Sehingga dalam konteks itu kita semua justru disatukan. Ini bagian dari dialektika politik. Kita disatukan oleh komitmen untuk membangun kedaulatan rakyat ya sebagai substansi pokok di dalam demokrasi itu. Nah, karena itulah kerjasama ini akan terus-menerus dilakukan. Dan inilah yang menjadi bagian dari arus balik ketika begitu banyak elemen-elemen dari masyarakat yang merespon untuk menyelamatkan demokrasi. Karena ketika praktek-praktek yang intimidatif dibiarkan, praktek penggunaan sumber daya negara itu dibiarkan yang menciptakan persaingan yang tidak adil, bahkan kemudian penindasan di dalam sistem demokrasi oleh orang-orang tertentu, keluarga tertentu, maka ini kemudian memunculkan suatu arus balik perlawanan. Jadi itulah komunikasi yang kami lakukan dengan Mas Anies Baswedan. Terima kasih. Silakan. Seharusnya saya yang tanya ke Bocor Alus, bukan Bocor Alus yang tanya ke saya. Silakan. Ini lihat nih, punya implikasi untuk membangunkan instrumen-instrumen negara yang tidur. Tidak tidur karena memang mereka diaktifkan sejak awal. Kalau berdasarkan survei endorsement ini kan 16% dan kemudian cenderung akan terus-menerus ya mengalami penurunan karena gerak kekuatan arus balik tersebut. Apalagi di dalam sosial media juga ekspresi untuk menyampaikan kebenaran di dalam politik itu semakin kuat. Contohnya ada yang kemudian mengevaluasi kepemimpinan Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi ketika menerima laporan tentang judi online di Jawa Tengah yang kapitalisasinya itu mencapai lebih dari sekitar 1,5 triliun rupiah. Dan kemudian yang melaporkan itu handphonenya malah diblok. Ini kan kemudian terungkap ke publik sebagai suatu kebenaran. Sehingga kami percaya PDI Perjuangan ini setidaknya kami punya 1,2 juta pengurus partai di seluruh Indonesia. Dan rakyat Indonesia yang melek politik itu semakin besar. Banyak yang merasakan ketika mereka menerima bansos, tetapi implikasinya kan PPN mau dinaikkan, yang kemudian mengurangi pendapatan mereka karena pengeluaran rakyat secara kolektif menjadi besar. Jadi akhirnya rakyat menjadi korban dari suatu politik bansos yang dilakukan demi kekuasaan itu. Lapangan pekerjaan, begitu banyak PHK karena risiko terbesar ketika membawa instrumen negara di dalam politik adalah ketidakpastian hukum. Ketika ada ketidakpastian hukum, maka tidak ada investasi. Kecuali bandar-bandar judi. Karena tidak ada kepastian hukum. Equality before the law-nya ini yang kemudian menjadi suatu persoalan. Dan kita lihat persoalan PHK ini persoalan yang sangat serius. Itu salah satunya karena tidak ada kepastian hukum. Investasi di IKN jauh dari apa yang dikampanyekan Jokowi karena tidak ada kepastian hukum. Nah, sehingga penggunaan instrumen-instrumen negara
sebagai bagian dari endorsement tersebut, ini harus kita hadapi secara bersama-sama karena yang kita pertaruhkan adalah Indonesia Raya kita. Nah, untuk itu strategi kampanye yang terbaik adalah mengetuk pintu-pintu rakyat, membangun kesadaran. Pesan dari Ibu Mega tadi adalah bagian dari membangun kesadaran untuk menyelamatkan demokrasi dan mengingatkan terhadap implementasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga kampanye yang sifatnya massa itu kami ganti menjadi kampanye yang sifatnya door to door. Nah, di Jakarta sendiri kami optimis karena respon dari Mas Pram yang juga sangat bijak. Mas Pram ini dulu yang mengeluarkan yang tanda tangan rekomendasi Pak Jokowi sebagai wali kota. 23 tahun bersama Pak Jokowi, 10 tahun menjadi pembantu presiden. Tapi ketika Pak Jokowi mengendorse yang lain, Mas Pram tetap menunjukkan optimismenya, keyakinannya terhadap kekuatan rakyat itu. Sehingga ini yang justru menjadi suatu nilai positif bahwa dengan sikap Pak Pramono Anung dan Rano Karno atas endorsement Pak Jokowi terhadap Ridwan Kamil, itu malah mendapatkan dukungan yang makin luas buat Pak Pram dan Pak Rano Karno, sehingga sebelum adanya endorsement Pak Jokowi kami merancang 2 putaran, tetapi justru begitu Pak Jokowi mengendorse dan mendapatkan reaksi negatif dari publik, ini malah bisa 1 putaran karena kedewasaan Mas Pram di dalam merespon itu menunjukkan kematangan emosional, kematangan kepemimpinan dari seorang Pramono Anung. Itulah yang kemudian mendapatkan dukungan arus balik sehingga Jakarta akan menang 1 putaran buat Pramono Anung dan Rano Karno. Silakan. Cukup ya? Oke. Ya, ini di belakang ini karena mereka juga di bawah koordinasi Bung Ciko nanti untuk menjadi juru bicara partai. Jadi kami melakukan proses kaderisasi agar wartawan nanti tidak melihat wajah-wajah saya yang sukanya boxing ya, tapi mungkin nanti akan lihat wajah-wajah lain di dalam menampilkan komunikasi politik dari PDI Perjuangan. Ini juga bagian dari hasil konsolidasi yang dilakukan di daerah-daerah. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best.